Hurrem dengan terburu-buru menuju kamar raja. Sumbul yang sedang berada di sana menyuruhnya untuk berhenti, tapi Hurrem tetap saja melangkah hingga ia dihentikan oleh Ibrahim yang berdiri di depan pintu raja. Ibrahim mendengarkan keluhan Hurrem. Hurrem segera mengadukan bahwa bayinya telah dicuri oleh Valide dan ia harus menyampaikan kepada raja. Tapi Ibrahim menghalangi Hurrem dan menyuruhnya untuk kembali ke kamarnya karena raja sedang ada pertemuan. Mendengar Ibrahim yang tak mengizinkannya masuk, Hurrem pun membahas kembali tentang persekongkolan Ibrahim dengan Mahidevran, di mana Hurrem mengatakan bahwa ia tahu Gulnihal mengkhianatinya itu dikarenakan Ibrahim dan Mahidevran. Kamu pikir raja akan melupakan aku dengan melakukan itu? Kamu telah memulai api denganku, kata Hurrem. Hurrem pun meninggalkan Ibrahim setelah mengatakan itu. Di Istana Buddha, Raja Louis dengan songongnya mengatakan bahwa ia akan melenyapkan Sulaiman dengan pisau tepat di hatinya. Tak lama seseorang datang dan menunduk di hadapannya, di mana orang ini memiliki dendam dengan Sulaiman. Dia adalah Victoria. Victoria adalah istri dari Aril yang meninggal tak kala Sulaiman menyerang benteng mereka kala itu. Louis punya rencana besar untuk Sulaiman lewat Victoria. Di kamarnya, Hurrem memandang tempat tidur bayinya, di mana ia sangat merindukan bayinya yang kini tak lagi bersamanya. Karena sekarang yang menyusui anaknya bukan lagi dia. Jadi jika ia ingin melihat anaknya, ia harus pergi ke kamar ibu susu. Sementara Gulnihal, ia sedang diobati oleh Sumbul. Di sebuah perahu, seseorang yang tidur akan menuju kerajaan Ottoman, mengendap-endap dan akhirnya tertidur di atas karung. Dia adalah Victoria yang sedang menyamar sebagai laki-laki. Di istana, seorang prajurit, Bonjuk, akan pergi keluar istana dan meminta izin kepada Sumbul jikalau mereka membutuhkan sesuatu. Mahidevran menemui Ibrahim. Ia mengatakan bahwa Hatice dan ia akan berjalan-jalan menghirup udara segar di taman istana. Ia ingin Ibrahim juga ke sana. Ia sudah mengetahui semuanya, kata Mahidevran kepada Ibrahim. Di taman, Ibrahim menemui Hatice. Ia senang kondisinya mulai membaik. Ia tahu Hatice tak ingin sembuh, tapi ia berkata pada Hatice untuk segera sehat demi dirinya, demi mereka berdua. Hatice memberitahu Ibrahim bahwa ibunya sudah memilih Mehmet Pasha untuk menjadi calon suaminya. Ibrahim lalu memberinya sebuah botol kecil. Ia berharap botol itu tidak penuh oleh air mata. Ibrahim ingin Hatice tak menangis lagi. Ia akan bekerja keras untuk membuat Hatice tersenyum kembali. Hatice langsung tersenyum. Kemudian Ibrahim pergi meninggalkannya. Hurrem bahagia bisa menggendong anaknya. Ia berkata kepada Nigar, dosa besar jika memisahkan ibu dan anak. Namun Nigar mengatakan kepada Hurrem, ia bisa melihat anaknya kapanpun ia mau. Hurrem kaget melihat sebuah benda ditempelkan ke baju dan selimut Mehmet. Muska onlik sağlık getirsin, kötülüklerden de. Ya olur mu? Hayırlı dolara bir hatun yazıyor. Ia ingin bertemu wanita yang mendoakan Mehmet karena ia juga ingin meminta doa. Gulnihal belum siap untuk kembali bersama Hurrem, tapi Sumbul tak punya wewenang untuk tidak mengembalikan Gulnihal. Tutayım. Gelsin diyor Hürrem'a. Gülnihal, ağlama. Söz beni. Kembali ke Victoria, karena ia menyamar sebagai pria, maka orang-orang menyangka dia adalah pekerja. Ia pun disuruh untuk mengangkat karung. Di pasar, pengawal dapur Bonjuk terlihat mencari-cari seseorang. Begitu ia melihat tanda di leher Victor, ia buru-buru membawanya pergi. Akan tetapi, para buruh yang ada di sana melarangnya. Terjadilah perkelahian.
Victoria melarikan diri tapi buruh lain mengejarnya. Dalam pelariannya, Victoria menjatuhkan diri dari atap gedung sehingga ia jatuh tepat di depan Matra Kay. Hurrem yang sedang berkaca kaget melihat Gulnihal sudah di dekatnya. Gülniha, ben geldim. Senin yarat. Wajahku jelek, lihatlah, tapi hatimu lebih buruk. Tataplah wajahku dan kau akan melihat dirimu di sana, kata Gulnihal. Hurrem hanya diam, kemudian ia mengambil kerudung. Hurrem memakaikan kerudung ke wajah Gulnihal. Ia tak ingin pangeran takut jika melihat Gulnihal, kata Hurrem. Şehzade. Nigar membawa dukun yang memantrai Mehmet ke hadapan Hurrem. Hurrem ingin si dukun memberikannya keberuntungan untuk cinta, emas, dan kesehatan. Dukun bertanya, apa yang paling diinginkan Hurrem? Sebelum mengatakannya, Hurrem menyuruh Gulnihal dan Nigar untuk keluar. Hurrem lalu memberikan emas kepada si dukun. Hurrem menginginkan agar Sulaiman tidak melihat siapapun selain dirinya. Ia ingin anaknya menjadi putra mahkota dan ia menjadi ratu selanjutnya. Başkasını görmesin. Gözünü nereye çevirse oğlum Mehmet Şehzade, ben de Valide Sultan. Sang dukun meminta waktu untuk itu. Doa tidak bisa selesai dalam waktu singkat, katanya. Hurrem kembali meminta emas yang ia berikan dan akan memberikan emasnya kembali saat jimat itu sudah jadi. Zaman gelirse muska o zaman alırsın. Melihat yang di depannya adalah seorang pria, Matra Kay segera akan mengganti pakaiannya. Tapi saat ia memeriksa, ia sadar bahwa itu adalah wanita. Anam. Ne? Korkma. Bak yok. Diye düştün önüme. Bayıldın. Sonra baktım sen... Ailen nerede oraya götür. Aile yok. Öldü. Adın ne? Victoria. Di dalam rumah, Matra Kay dan Victoria sedang makan malam. Namun tiba-tiba Ibrahim berkunjung. Benim İbrahim. Oo, hoş. İçeri buyur etmek yok mu? Misafirin mi vardı? Ama gitti. Galiba misafirine gitmemiş matrak. Kedidir, boş ver. Kedidir ha. Pisi pisi. Hingga akhirnya Ibrahim melihat Victoria. Bakacak bu hatuna. Rus akrabalarına gider. Victoria, adamı. Balik kepada Hurrem. Ia didatangi oleh Baginda ke kamarnya dan menanyakan siapa yang bercadar itu. Bu peçeli kim? Hurrem mengatakan itu adalah Gulnihal. Wajahnya terkena bisul. Raja hanya diam ketika mengetahuinya. Jadi seakan Gulnihal ini cuma pelampiasan aja ya. Raja juga nggak pernah ngasih hadiah sama Gulnihal, kecuali bulu mantel. Saat Raja ingin melihat Mehmet, Hurrem pun langsung mengeluhkan yang dilakukan oleh Ibu Suri kepadanya, bahwa Ibu Suri mengambil anaknya dan mengganti asinya kepada orang lain. Raja pun segera memanggil Gulnihal untuk mengambil kembali anaknya. Oğlum, annesi. Bizim neşem. Victoria akhirnya sampai di istana dibawa oleh Ibrahim dan diserahkan kepada Sumbul. Ia akan ditugaskan di harem. Ia pun diperkenalkan kepada Nigar dan Nigar menempatkannya bersama Aisyah. Dalam kamar Aisyah, Nigar menanyakan asal-usul Victoria. Aisyah tidak mempercayai Victoria di sana. Yok. İnanıyorum. Mahidevran bersimpuh di depan Sulaiman. 1000 kali aku minta maaf untuk kesalahan yang aku buat. Aku mengharapkan maafmu, kata permaisuri Mahidevran.
Sultan terenyuh juga melihat keseriusan Mahidevran. Ia pun membelai wajah Mahidevran. Sudah jelas bahwa semua manusia mempunyai hilaf, tapi kau tak menghormati aku. Di mejaku kau kirim racun. Kau meracuni hubungan kita, Mahidevran, jawab Sultan. Sang dukun datang ke kamar Hurrem. Ia membawa banyak jimat, sebagian untuk dibawa Hurrem, dan yang satunya untuk diminum dan dicampur dengan air. Sang dukun melakukan ritualnya. Ketika Hurrem hendak meminum airnya, tiba-tiba sang dukun berteriak, "Jangan, kau sedang hamil." Tentu saja Hurrem senang mendengar berita ini. Ia meminta Gulnihal memanggil Nigar dan membawa dokter ke kamarnya. Akhirnya, dokter mengatakan bahwa ia benar-benar hamil. Hurrem pun sangat gembira. Gözün aydın. Gebe. Di kamar sang raja, Sultan meminta Ibrahim untuk masuk dan menuliskan sesuatu. Sejenak Ibrahim berhenti. Berita ini seperti palu godam yang menghantam kepalanya. Muaccel bedeli tayin. Ibrahim menuju ruangannya. Ia melihat ke arah kaca dan memarahi dirinya sendiri. Bagaimana mungkin ia memimpikan Hatice Sultan? Kalaupun Tuhan mengizinkannya, Sultan Sulaiman tak akan membiarkan hal itu terjadi. Hurrem mengatakan kepada Sultan bahwa ia akan memberikan seorang penerus lagi. Vereceğim sana. Gebe. Allah'tan hayırlısı. Sen. Bir şey. Hem de çok memnunum. Düşüyorum. Buyurun. Hurrem masuk ke kamar Hatice. Di sana ada Ibu Suri dan lainnya. Dengan wajah senang, ia berkata ingin mengucapkan selamat untuk pertunangan Hatice. Ia juga membawa kabar gembira lainnya bahwa ia hamil, dan semuanya pun terdiam. Ibu Suri terkejut tapi dalam hatinya senang. Gulsah kembali ke istana. Ia mengambil manisan yang dihidangkan. Apakah ini untuk perayaan pertunangan Hatice? Makanan yang ia makan terasa tercekat di kerongkongannya ketika seseorang mengatakan bahwa ini perayaan untuk kehamilan Hurrem lainnya. Gülşah. Üzülmeyin lütfen. Hatice dan Ibrahim berhubungan lewat surat. Surat Hatice untuk Ibrahim berbunyi begini. Saat aku menulis surat ini, aku merasa nafasku berhenti dan hatiku berdarah karena tak bisa menanggung rasa sakit. Ini bukan surat perpisahan Tuhanku. Ini surat pengumuman kematianku. Mulai dari sekarang, aku seperti mayat. Aku telah mati di dalam. Aku tak akan mengeluh dan menjadi pendosa. Aku akan menerima takdirku dan menunggu. Aku berharap kesabaran dan keselamatan untukmu. Membaca surat dari Hatice membuat Ibrahim sampai menangis. Kaderimin de ahirette cennet bahçelerinde bu. Pesta pertunangan Hatice telah tiba. Keluarga wanita dan keluarga pria berkumpul di tempat yang berbeda. Ibu Suri menerima persembahan dari keluarga Piripasa. Victoria juga ikut menghadiri acara pertunangan itu. Di tempat pria, Sultan memberikan hadiah kepada calon adik iparnya, Mehmet Celebi, dan berkata bahwa Hatice sangat istimewa baginya. Saat Sultan masuk ke ruangan, Victoria teringat kembali kejadian di gua saat Ariel terbunuh. Wajahnya pun penuh dengan amarah. Kıymetlim. Victoria kemudian keluar dari ruangan itu. Ternyata ia masuk ke kamar di mana Pangeran Mustafa dan Pangeran Mehmet sedang melihat pertunjukan. Timbullah niat jahat Victoria. Ia kemudian menjatuhkan lilin yang berada di sana. Tanpa disadari oleh kedua pangeran itu, api telah menjalar kemana-mana.
Lalu, budak dari Hurem meneriakkan bahwa api telah menyebar. Seketika, wajah Hurem dan lainnya menjadi sangat tegang. Mereka teringat akan Pangeran Mustafa dan Pangeran Mehmet. Selesai, kisahnya masih berlanjut ya. Apakah kedua pangeran akan selamat? Apakah Victoria akan ketahuan bahwa ia adalah mata-mata? Saksikan di episode berikutnya ya. Buat yang suka, jangan lupa untuk subscribe supaya dapat notifikasi setiap aku upload video terbaru. Terima kasih udah subscribe, terima kasih udah nonton. Mohon maaf jika suaraku tak senyaman angin sepoi-sepoi. Tetap selalu bahagia meski tak ada uang. Saya Eni pamit, sampai jumpa, bye.